untuk KD 3.7 ini kita akan mencoba atau mencapai indikator pencapaian kompetensi ada 3, yaitu terlihat ya 3.1. Yang pertama menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat yaitu hikayat. Yang kedua menganalisis isi yang terkandung dalam isi dan nilai-nilai cerita rakyat. Ya. Yang ketiga itu mengaitkan isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat. Ini adalah tujuan pembelajaran hari ini ada 3, yaitu seperti tadi diturunkan dari IPK yang akan kita capai dalam pembelajaran kali ini. Hari ini kita akan mempelajari yang namanya teks hikayat. Kemarin kalian sudah di rumah sudah membaca belum ya tentang teks hikayat? Di rumah? Belum sampai habis, Bu. Oh iya, ini ya. Kalian pikirkan ketika mendengar kata hikayat, apa yang terpikirkan? Kalian tertarik nggak tentang hikayat? Apa itu hikayat? Cerita yang bagaimana? Susah dimengerti nggak kalau hikayat? Susah tidak? Loh, ini pada mematikan kamera malu-malu Pak ya? Ibu pengen lihat kalian ya? Belum pernah bertatap muka di sekolah. Mungkin ketika kalian baru ospek kemarin kan ya? Nah, iya. Pada intinya Ibu akan menerangkan teks hikayat. Selanjutnya, nah ini yang tadi Ibu tanyakan, apa yang kalian ketahui tentang hikayat? Gitu kan biasanya hikayat itu gini Bu, susah dimengerti karena bahasanya itu aneh, ada kata hatta, ada kata syahdan, ada kata yang bahasanya itu rancu. Itu dinamakan apa Mbak? Ada yang tahu bahasa yang susah dimengerti atau kata-kata yang kuno itu dinamakan apa? Dalam hikayat? Bahasa Melayu klasik bukan, Bu? Itu bahasanya Melayu klasik. Kalau kata-katanya dinamakan kata arkais atau kata yang kuno, kata yang ketika pada saat ini sudah tidak digunakan lagi atau jarang ditemui. Ini adalah nilai-nilai hikayat. Terlihat tidak? Silahkan dibaca. Ada 1. Terlihat. Ya, ada 7. Yaitu yang pertama. Nilai religius. Apa itu? Nilai kepercayaan terhadap Sang Pencipta. Ya, nanti ini nilai religius ini hubungannya dengan kegiatan ibadah kita, baik terus ketika kita berdoa, kita memohon, kita yakin kepada Tuhan. Nah, itu adalah nilai-nilai religius atau keagamaan. Yang kedua, nilai yang mana? Yang kedua, moral ya, bukan modal. Salah, Bu. Ya, moral. Nah, nilai moral itu biasanya kaitannya dengan baik atau buruk di mata masyarakat. Jadi, moralnya kurang. Nah, itu berarti melakukan perbuatan yang kurang serg di mata masyarakat gitu ya. Jadi intinya baik dan buruk di mata masyarakat. Yang ketiga nilai budaya. Nah, ini biasanya ada budaya yang satu dengan budaya yang lain di luar daerah itu berbeda. Maka ini kaitannya dengan adat istiadat atau kebiasaan di masyarakat tertentu. Kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Iya, bisa dimengerti ya sampai di sini ya 3 ini. Bisa. Terus nilai kepahlawanan. Nah, sekarang kan kita kalau dulu itu kan kepahlawanan itu kan melawan penjajah. Nah, kalau di sini nilai kepahlawanan itu berkaitan dengan nilai berani. Beraninya itu apa? Berani membela yang benar. Terus sikap yang pantang menyerah. Nah, jadi ketika kalian itu pantang menyerah memperjuangkan sesuatu itu juga nilai kepahlawanan. Terus rela berkorban, tentunya rela berkorban itu untuk sesuatu yang bermanfaat gitu ya, yang berguna. Nah, itu adalah nilai-nilai kepahlawanan. Berani, pantang menyerah dan rela
berkorban. Terus ini Berkorban. nilai sosial. Nah, nilai sosial ini adalah hubungannya ketika kita berinteraksi dengan masyarakat atau sesama, bisa secara pribadi, bisa secara dengan masyarakat umum gitu. Jadi bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat. Nah, terus nilai estetis ini biasanya berhubungan dengan keindahan. Menerangkan itu keindahan pemandangan atau keindahan suara lantunan azan atau bagaimana, itu adalah nilai estetis, nilai keindahan. Nah, yang terakhir itu nilai pendidikan, yaitu ada kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar. Nah, benar sekali. Jadi ketika kalian berusaha mencari ilmu, nah, atau kalian mengajarkan ilmu, itu adalah masuk kepada nilai pendidikan. Baik, kita lihat tugas kalian ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Lihat salah satu punya teman kalian ya, kita bahas bersama-sama. Ini ada punyanya Mbak Nagita Ratri ya. Untuk perbesar. Nah, sudah terlihat nilai pendidikan, bukti kutipan yang dikemukakan oleh Mbak Nagita Setianing, yaitu setelah umurnya 5 tahun maka diserahkan oleh bapaknya mengaji kepada banyak guru sehingga sampai umur Khojan Maimun 15 tahun. Nah, benar sekali di sini adalah bukti kutipan dari nilai pendidikan. Kenapa? Karena di sini ada pernyataan bahwa si tokoh ini menimba ilmu, yaitu mengaji kepada banyak guru dari umur 5 tahun hingga 15 tahun. Ini benar sekali. Relevansinya adalah keterkaitan. Jadi misalnya pada saat ini ada apa sih yang tercermin dari, misalnya dulu orang-orang itu menuntut ilmu. Nah, sekarang apakah masih menuntut ilmu? Nah, itu kalian masukkan. Itu berarti hubungan toh. Masa dulu menuntut ilmu, masa sekarang juga masih relevan karena kita masih menuntut ilmu seperti itu. Ya. Itu refleksi kita hari ini. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap di rumah, dan ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Tidak, Bu. Tidak, iya. Untuk pertemuan selanjutnya masih tentang hikayat ya, kalian pelajari pokok kadit 4.7. Itu ya. Ibu akhiri. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.